Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono thumma yakhrujuna yusaku den giring sapa annasu menungso ilal hisabi maring den hisab. Setelah proses dari padang mahsyar selesai seperti yang sudah dijelaskan dalam pengajian-pengajian sebelumnya, maka seluruh manusia ini digiring untuk menuju hisab atau dihisabnya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hisab lan iku tetep ing dalam proses hisab asyru suturin utawi 10 pira-pira tempat leren utawa nggon leren, ai mawaqifat tegese pira-pira nggon leren. Lah proses hisab itu ada 10 tempat pemberhentian. Jadi di hisab nanti itu ada 10 tempat pemberhentian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kulli sitrin lan ing dalam saben-saben tempat pemberhentian yamkusuna menang utawa netep sapa nas miqdaro alfisanatin ing dalam kira-kirane waktu 1000 tahun. Dan di setiap pemberhentian dari 10 tadi, setiap pemberhentian manusia di situ menetap. Jadi diam menetap selama 1000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kulli sitrin lan ing dalam saben-saben nggon leren yus'aluna den takoni sapa nas amma saking perkara amilu kang wis nglakoni sapa nas. Dari setiap pemberhentian tadi yang jumlahnya ada 10, disitulah manusia atau makhluk ini ditanyakan tentang perilaku atau amal-amal yang telah dilakukan pada saat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Fafil awali mongko iku ing dalam tempat pemberhentian kang awal. Karena ada 10 tadi pemberhentian, fafil awali mongko iku tetep ing dalam tempat pemberhentian kang awal yus'aluna den takoni sapa nas anis sholati tentang masalah salat, waz zakati lan zakat. Lah di tempat pemberhentian yang awal yang tadi jumlahnya ada 10, di tempat pemberhentian awal itu makhluk atau manusia akan ditanya tentang masalah sholat, tentang masalah ibadah, tentang masalah sholat. Yang kedua tentang masalah zakat. Apakah mereka melaksanakan sholat? Apakah mereka menjaga sholat? Apakah justru mereka tidak pernah sholat? Dan juga tentang masalah zakat, apakah mereka telah melaksanakan zakat? Harta-hartanya apakah sudah dizakati? Nah, itu pemberhentian pertama, itu pertanyaan yang diajukan atau yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fisanilan ing dalam tempat pemberhentian kang nomor loro yus'aluna den takoni sapa nas an mutabaatil hawa saking masalah nuruti hawa nafsu. Lah di tempat pemberhentian yang kedua itu manusia akan ditanya tentang nuruti hawa nafsu atau tentang masalah nafsu. Apakah nafsu dituruti? Apakah segala kesenangan dituruti? Atau nafsunya ini dipenjara, artinya tidak dituruti? Karena nafsu itu akan cenderung untuk membawa manusia ke arah kehancuran. Maka yang ditanya di pemberhentian yang kedua itu tentang masalah nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fisalisi lan ing dalam tempat pemberhentian kang nomor 3 an hukukil walidaini saking ditakoni saking pira-pira hae wong tua loro. Lah di tempat pemberhentian yang ketiga itu ditanyakan tentang hak-hak orang tua. Orang tua punya hak. Apakah anak-anaknya telah memberikan hak kepada orang tua? Hak baik, hak berbakti, hak menafkahi dan lain sebagainya. Apakah anak-anaknya sudah memberikan haknya kepada orang tua?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir rabi'ilan ing dalam pemberhentian kang nomor 4 an hukukil auladi den takoni saking pira-pira hae anak wal iyali lan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wal iyali lan keluarga. Di tempat pemberhentian yang keempat itu ditanyakan tentang hak-hak anak dan juga hak keluarga. Jadi anak punya hak dari orang tua. Haknya apa? Yaitu dididik, dimengertikan, diajarkan agama, diajarkan tentang masalah sholat dan lain sebagainya. Ditanyakan apakah dalam merawat anak mereka sudah sesuai orang tua, dan juga masalah kekeluarganya, apakah sudah berbuat baik kepada keluarganya. Itu yang ditanyakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khamisi lan ing dalam pemberhentian kang nomor 5 an hukukil khidmati saking pira-pira hae khidmah atau pelayanan. Jadi yang di nomor 5, pemberhentian nomor 5 yang ditanyakan adalah tentang hak kebaktian. Apakah misalkan di naungan suatu kerjaan, apakah memang sudah berbakti dalam orang tua, misalkan apakah sudah berbakti. Jadi tentang kebaktian ini yang akan dipertanyakan nanti di pemberhentian yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi satilan ing dalam pemberhentian kang nomor 6 an hukukil jironi saking pira-pira hae tangga wal akriba ilan pira-pira kerabat. Lah di pemberhentian yang nomor 6 itu akan dipertanyakan kepada manusia tentang hak-hak bertetangga. Tetangga itu punya hak banyak, hak tetangga, seperti harus dihormati, harus hubungan baik dengan tetangga, dan juga hak-hak yang lain. Karena banyak hak tetangga yang tidak bisa diterangkan di sini. Terus hak kepada kerabat, apakah memang sudah memberikan hak-haknya kepada kerabat. Nah itu wa fi sabilan ing dalem pemberhentian kang nomor 7 an silaturrahimi saking masalah silaturrahim. Di tempat pemberhentian yang ke-7 itu ditanyakan tentang masalah silaturahim. Apakah sudah benar silaturahimnya? Kalau seandainya misalkan putus silaturahim, apa sebabnya, apa penyebabnya? Di sana akan dipertanyakan di pemberhentian yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi saminilan ing dalam tempat pemberhentian yang kang nomor 8 anil bukti saking bendu wal adawatilan satru. Di tempat pemberhentian yang ke-8 mereka atau manusia akan ditanyai tentang kemarahan dan juga permusuhan. Apakah kemarahan itu menyebabkan permusuhan, menyebabkan tukaran bahasanya? Ditanyakan tentang masalah kemarahan dan juga permusuhan, apakah sudah sesuai apa tidak. Kalau kemarahan seperti Sayyidina Umar wajar. Jadi tentang masalah permusuhan dan juga kemarahan akan ditanyakan nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fitasi ilan ing dalam pemberhentian kang nomor 9 anil amri tentang masalah perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wan nahyilan nyegahanil mungkari saking perkara kang mungkar. Di pemberhentian yang nomor 9 itu nanti akan ditanyakan tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah di dunia kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah sudah mengajarkan kebaikan atau mencegah tentang perkara yang dilarang? Apakah kita sudah menjalankan itu? Nanti akan ditanyakan di tempat pemberhentian yang nomor 9 tentang masalah itu khusus. Wa fil asirilan ing dalam pemberhentian kang nomor 10 anil ghibati saking masalah ngerasani utawa ghibah wan namimatilan adu-adu wal buhtanilan goroh. Lah di tempat pemberhentian yang nomor 10 itu khusus ditanyakan tentang masalah ghibah. Jadi ghibah dipertanyakan, kita sudah ghibah kepada siapa saja. Dan juga tentang masalah adu-adu, artinya adu domba. Omongan sini dibawa sana, omongan sana dibawa ke sana, atau dibawa ke sini, sehingga orang jadi tidak rukun. Jadi yang tadinya baik-baik saja, karena diadu domba
akhirnya tidak baik. Itu nanti akan dipertanyakan. Dan juga tentang masalah kedustaan, apakah dusta? Misalkan mengakui ini, apakah betul? Apakah berdusta? Kalau misalkan mengklaim itu, milik saya, misalkan, apakah memang betul itu sudah sesuai? Dan semua ditanyakan, dan nanti semua akan disidangkan di akhirat semuanya. Jadi hak-hak tentang masalah hak Adam yang ada hubungannya dengan manusia, persoalan apapun nanti akan diadili oleh Allah seadil-adilnya. Maka dalam hadis dijelaskan, kata Kanjeng Nabi, di akhirat nanti semuanya akan dipersidangkan. Semua perkara hak Adam, masalah dengan sesama manusia, besok akan disidangkan di akhirat. Lah, pertama yang akan disidangkan oleh Allah di akhirat nanti adalah masalah pembunuhan. Jadi kalau ada kasus pembunuhan, itu akan disidangkan nanti di akhirat. Setelah kasus pembunuhan baru kasus-kasus yang lainnya. Jadi semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sing sapane wong iku lam ya'mal, orang nglakoni sapa man hadhil a'mala ing iki amal alqabi kata kang Allah fid dunya ing dalem dunya, wa hafidha lan ngreksa sapa man huquqallahi ing pira-pira hake Allah, ya murru mongko lewat sapa man min hadhihi suturi saking iki nggon pemberhentian al asyrati kang 10 fi saatin ing dalem mangsa wahidatin kang sedilo. Lah bagi orang yang tidak melakukan amal-amal jelek yang 10 tadi, jadi hal-hal yang jelek yang 10 tadi yang sudah dijelaskan, orang yang tidak melakukan itu, misalkan tidak pernah ghibah, tidak pernah adu domba dan lain sebagainya, tadi perkara-perkara itu misalkan sudah lolos semua, artinya sudah lolos dari perkara 10 itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafidha huquqallahi, dan juga menjaga hak-hak Allah, yaitu urusan ibadah dengan Allah atau dosa dosa kepada Allah, hak-hak Allah. Ya murru min hadhihi suturil asyraf fi sa'atin wahidatin, maka orang tersebut akan melewati setiap tempat pemberhentian itu dengan waktu yang sangat singkat. Tapi kalau seandainya misalkan tidak lolos, ya akan lama. Tapi kalau misalkan tidak melakukan kejelekan-kejelekan seperti yang tadi, setiap pemberhentian ditanyakan, dan juga menjaga hak-hak Allah, maka orang tersebut akan lewat di tempat itu dengan waktu yang sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manutai sing sapane wonge iku lam yakfat, orang reksa sapa man halihil huquqa ing iki pira-pira hak al madzkurata kang den tutur, makasa mongko netepi sapa man bikuli sitrin ing dalam saben-saben nggon leren miqdaro alfi sanatin ing dalam kira-kirane 1000 tahun. Lah orang yang tidak menjaga dari perkara-perkara 10 tadi yang sudah ditanyakan di atas tentang hak-hak adami, jadi 10 atas tadi itu adalah hak-hak adami yang sudah disebutkan tadi di atas, maka orang tersebut akan ada dalam pemberhentian, setiap pemberhentian itu kira-kira waktunya 1000 tahun. Berarti kalau 10 berarti ya 10.000 tahun. Jadi setiap pemberhentian itu di situ bahasanya ditanya dihisab selama 1000 tahun itu kali 10. Tapi kalau bagi orang yang tidak melakukan hak-hak adami dan juga menjaga hak-hak Allah, artinya dosa ke Allah aman, dosa ke hak adami aman, maka cepat 10 pemberhentian itu nggak usah nunggu bertahun-tahun, langsung lolos bahasanya. Tapi bagi orang yang tidak menjaga hak-hak manusia atau dosa sesama manusia, jadi banyak dosanya lah antar sesama manusia, maka dia akan ada di tempat pemberhentian tadi selama selama 1000 tahun. Maka kalau dikalikan 10 berarti 10.000 tahun berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika lan ing dalam sause mengkono-mengkono den hisab
tusaku den giring sapa annasu menungso ilal makani maring panggonan alladzi al makan tungsaru kang den gelar fihi ing dalem alladzi alaihi ngatasin nas apa dafatiru a'malihim pira-pira buku catetane amalin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqifuna lan mandeg sapa nas utawa meneng sapa nas fi dzalikal makani ing dalem mengkono-mengkono panggonan miqdaru alfi sanatin ing dalem kira-kirane waktu 1000 tahun. Setelah hisab tadi ini sudah selesai dengan begitu panjangnya hisab tadi bagi yang tidak lolos. Setelah selesai dihisab, maka manusia digiring atau diarahkan ke tempat yang di situ itu buku-buku catatan amalnya ini akan digelar atau akan diperlihatkan. Jadi setelah hisab selesai, maka proses selanjutnya adalah akan dibuka daftar catatan amal masing-masing. Wa yaqifuna fi dzalikal makan biqdaro alfi sanatin. Dan di tempat digelarnya buku itu masing-masing atau setiap manusia ini berada di situ selama 1000 tahun. Artinya apa? Begitu panjang perjalanan di akhirat. Bahasanya sangat melelahkan, luar biasa bagi yang banyak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka perbaiki mumpung masih sehat, mumpung diberikan kesempatan, perbaiki semua, khususnya hak-hak Adam atau hak adami atau dosa kepada sesama manusia, karena sangat berat dosa di antara manusia. Maka digambarkan dosa kepada sesama manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dengan taubatan nasuha, tidak bisa, harus diselesaikan masalah hak adami. Maka begitu panjangnya proses, bahasanya beribu-ribu tahun nanti dihisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dihisab selesai, maka akan digiring ke tempat akan digelarnya catatan-catatan atau buku catatan amalnya. Lah di situ itu berhenti lagi selama 1000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ta lan den weyake apa daftaru ba'dihim buku catatane sebagianin nas bi aimanihim kelawan nganggo tangan tengene ba'dihim bayadon hale rupa buku putih. Lah sebagian manusia itu ada yang diberikan daftar catatan buku amalnya itu dengan memakai tangan kanan. Jadi diberikan ke arah tangan kanan itu berupa buku putih. Jadi buku putih itu diberikan ke arah tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'tolan den wayake apa daftaru ba'dihim daftar buku catatane sebagian nas bisa mailihim kelawan tangan kiwone nas sawadan khali rupa ireng. Lah sebagian lagi buku catatannya itu diberikan dengan tangan kiri, yaitu bukunya berupa buku hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum lan sebagian nas min wara'i dhuhurihim saking burine gegerik nas. Ada lagi yang diberikan itu lewat belakang, jadi diberikan ke belakang, bahasanya ditempelkan, digeplokan ke belakang blek gitu. Artinya apa? Dilempar, tidak diberikan, tidak pakai tangan, langsung dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'atu muli teko apa al khitabu dawuh apa al khitabu dawuh mingki balillahi saking ara-arai Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Surah Al-Isra 14. Iqra maca sira kitabaka ing buku catatan sira kafa mongko nyukupi apa binafsi ka awak sira al yauma ing dalem iki dina alaika ing atase sira apane hasiban hisabe. Lalu ada suara dari arah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu atau catatan amal
cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Artinya pasti setelah melihat itu akan bisa menghisap dirinya sendiri, akan tahu kesalahannya sendiri, akan tahu amalnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajiduna lan nemu sapa nas fitil kadafatiri ing dalem mengkono-mengkono buku catatan amal kulama ing saben-saben perkara amilu kang padha nglakoni sapa nas fit dunya ing dalem dunya minal khairi saking amal kebagusan wasyarri lan amal keelekan. Maka begitu buku itu dibagikan atau diberikan ke masing-masing makhluk, ke masing-masing orang, maka di situ mereka akan bisa melihat bagaimana amal-amal yang sudah atau perilaku-perilaku yang sudah dilakukan pada saat di dunia. Minal khairi wasyarri, baik itu amal kebaikan atau amal kejelekan. Karena catatannya lengkap, mereka pasti akan bisa melihat itu semua. Sangat lengkap catatannya. Maka sudah dijelaskan di pengajian-pengajian sebelumnya bahwa yang namanya Allah tidak mungkin zalim. Nah, itu bisa nyimak di pengajian sebelumnya, kita tidak mengulangi lagi. Begitu mereka tahu, bisa melihat perilaku atau amal-amal pada saat di dunia, baik amal yang baik atau yang jelek, sumaya kuluna tumuli podo ngucap sopon nas, ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailatana, aduh, bismillahirrahmanirrahim, cilaka kita, aduh cilaka kita, ma bismillahirrahmanirrahim, mali hadzal kitabi, ora ono kaduwe iki kitab utawa catatan amal, la yughadiru ora ninggal apa kitab saghiratan ing dosa kang cilik, wala kabiratan lan ora ninggal ing dosa kang gedhe, illa aksoha kecuali ngitung apa kitab ing saghirah au kabirah. Begitu ngelihat bagaimana perilaku yang sudah dilakukan di dunia, amal-amal yang sudah dilakukan di dunia, mereka sudah melihat semuanya itu, maka mereka yang sudah melihat itu berkata, ya wailatana, celakalah kami, semua perbuatan dosa kecil atau besar tercatat dalam buku catatan ini. Makanya ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa aqsaha, semua tercatat, tidak ada yang tertinggal, dosa kecil, dosa besar, semuanya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yusaku tumuli den kiring sapa annasu menungso ilal mizani maring tempat timbangan. Setelah mereka sudah menerima buku catatan masing-masing, tadi ada yang diberikan tangan kanan dan juga ada yang diberikan tangan kiri, ada yang dilempar tadi, maka manusia, semua makhluk itu digiring ke arah timbangan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maudhiul mizani, utawi nggon tempate timbangan iku amamal arsy, ana ing dalem ngarepe aras. Dadi tempat timbangan itu pas tempatnya di depan aras. Jadi tempatnya timbangan amal ada di depan aras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda kafatihi, lan ing dalem sandinge cangkuke mizan al-yumna kang tengen yakumu ngadeg sapa ridwanun malaikat ridwan khazinul jannati kang njaga swarga ma'al malaikati bareng saretane pira-pira malaikat, wa ma'ahulan iku bareng saretane ridwan utawa malaikat ridwan al khulalu utai pira-pira pepaes utawa pakaian bagus wal burakulan buruk. Jadi digiring seluruh manusia ini ke tempat timbangan. Lah tempat timbangan itu tempatnya ada di depan aras. Lah timbangan itu ada dua, ada kanan ada kiri. Lah di sebelah kanan, jadi tempat timbangan bahasanya cungkupnya yang sebelah kanan itu ada malaikat ridwan.
yang berdiri di situ ditemani para malaikat. Jadi malaikat Ridwan penjaga surga bersama malaikat ada di sebelah kanan atau cungkup timbangan itu berdiri nungguin. Di situ sudah disiapkan beberapa pakaian dan juga kendaraan berupa buruk. Ya bahasanya kalau lolos nanti yang kanan yang menang ya di bawah ke surga, bahasanya seperti itu, sudah disiapkan kendaraannya, pakaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indaka fatihi lan ing dalam sandinge cangkupe utawa cangkupe mizan al yusra kang kiwa taku mungadeg sapa azzabaniyatu malaikat zabaniyah ma'aha iku bareng saratane malaikat zabaniyah as-salasilu tai pira-pira rante wal aghlalu lan pira-pira belenggu. Lah cungkup yang sebelah kiri itu di situ berdiri nungguin malaikat zabaniyah, malaikat yang jaga neraka. Di situ juga disediakan apa yang disediakan as-salasil wal aghlal, yaitu rantai dan juga apa namanya belenggu, bahasa Jawanya kecek. Kecek itu bahasanya yang buat nangkep kalau orang nangkep borgol. Itu borgol, jadi rantai dan juga borgol disiapkan juga. Jadi malaikat Ridwan menyiapkan pakaian bagus dan juga kendaraan buruk. Kalau malaikat Zabaniyah yang sebelah kirinya itu menyediakan rantai dan juga borgol. Artinya apa? Kalau misalkan yang kiri yang menang timbangannya, ya tinggal langsung membawa di borgol, dibawa ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullun nasi utawi sekabehane menungso. Bismillahirrahmanirrahim iku hamiluna padha nggawa kabeh auzarahum ing pira-pira dosane nas. Bismillahirrahmanirrahim wa hasanatihim lan pira-pira kebaikane nas. Waqifina hale padha kang ngadeg kabeh indal mizani ing dalam sandingi timbangan. Lah semua manusia itu membawa buku amal baiknya dan juga buku amal jeleknya, itu menunggu di samping timbangan amal, nunggu giliran bahasanya. Jadi setiap manusia di situ nunggu dengan berdiri dengan rasa ketakutan was-was. Kalau timbangan amal yang kanan yang menang ya ke surga, kalau timbangan amal yang kiri bahasanya yang menang atau yang lebih berat maka akan dibawa oleh malaikat Zabaniyah. Maka dengan ketakutan berdiri di situ sambil nungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yunadi tumuli undang-undang sapa al munadi wong kang undang-undang. Ya ayyuhan nasu ungzuru ilal mizani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu eling-eling menungso ungzuru ningalono sira ilal mizani maring timbangan. Fa innahu krana teman sedune kelakuan al ana ing dalam saiki yuzanu den timbang opo amalu fulani beni fulanin, amali fulan bin fulan, wa yakifunalan mandek utawa wa yakifunalan mandek sapa nas indal mizani ing dalem sandingi mizan miqdaro alfisanatin ing dalam kira-kirane waktu 1000 tahun. Begitu nunggu di situ di pinggir timbangan, ada suara yang berseru, wahai manusia, lihatlah ke tempat timbangan amal itu. Saat ini amalnya fulan bin fulan. Jadi tergantung siapa di situ yang akan ditimbang amalnya. Disebutkan namanya, amalnya fulan bin fulan akan ditimbang. Wa yakifuna indal mizan miqdar alfi sanatin. Dan di situ menunggu pertimbangan dari timbangan itu kira-kira selama 1000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin nabi lan den riwayatake saking Kanjeng Nabi alaihi salam apa sing diriwayatake anna yaumal qiyamati temen sedune dina kiamat iku yakti teka sapa wahidun wong siji min ummati saking umat ingsun ilal mizani maring timbangan amal. Diriwayatkan dalam satu hadis Kanjeng Nabi alaihi salam, pada saat hari kiamat kata Kanjeng Nabi, nanti datanglah seseorang dari umatku kata Kanjeng Nabi. Jadi ini Kanjeng Nabi menyontohkan pada hari kiamat kata Kanjeng Nabi
pada hari kiamat ini ada umatku yang datang ke tempat timbangan amal. Jadi umat Kanjeng Nabi itu datang ke tempat penimbangan amal tadi. Walahulan iku tetep kadhe wahid tis'atun utawi songo watis unalan 90 apane sijilan bukune minal auzari saking pira-pira dosa wasayiati lan pira-pira amal Allah. Lah kata Kanjeng Nabi, seseorang tadi yang datang ke timbangan amal itu membawa 99 buku catatan dari dosa-dosanya dan juga dari amal-amal jeleknya. Jadi 99 buku itu semuanya adalah isinya amal jelek semua dan juga dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu sijilin utawi saben-saben buku iku tuluh utawi dawane kullu sijilin iku muddul iku maddul nggih iku maddul basori sak dawane peningali mripat. Jadi hamba tadi atau seseorang tadi kata Kanjeng Nabi yang membawa 99 buku catatan amal dari dosa-dosanya dan juga dari amal kejelekannya. Lah satu buku itu panjangnya itu sepanjang mata memandang, panjang itu satu buku kali 99 dan itu amal dosa semua, amal jelek semua kata Kanjeng Nabi. Tumayakulu tumuli dawuh sapa Allah Ta'ala ya abdi he hamba ingsun, ya abdi he hamba ingsun hal tungkiru ana ta ingkar sira mimma saking perkara fi hadis sijillati kang ana apa mah kang tetep apa mah ing dalem iki buku catatan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Awil katibuna utawa ana sapa pira-pira malaikat kang nyatet utawa kang nulis amal iku yahlatuna salah sapa al katibun. Jadi kata Kanjeng Nabi tadi membawa hamba itu atau seseorang tadi membawa 99 amal buku catatan semuanya yang jelek-jelek dosa semua. Lah satu buku itu panjangnya mata memandang, panjang sekali. Lalu di situ Allah berkata, wahai hambaku, hal tungkiru mimma fi hadhihi sijilat, wahai hambaku apakah engkau mengingkari apa yang ada di catatan buku-buku ini 99 itu? Wahai hambaku apakah engkau mengingkari semua catatan jelekmu, dosamu yang ada di buku 99 tadi? Awil katibuna yahlatuna, atau malaikat pencatat amal ini keliru nulis amal-amalmu, yaitu apakah malaikat ini salah dalam menulis bahasan dalam nyatet atau kamu ingkar kata Allah. Fayaqulu tumulin jawab sapa abdu kawula mau la mboten ya Rabbi du pangeran kula mboten Gusti, leres kabeh semuanya benar Gusti. Kulluma utai sekabehane utawi saben-saben perkara nya kulluma utai sekabehane utawa sekabehane amal fi hadis sijillati kang tetep apa maing dalem iki buku pira-pira buku iku ana utawi ingsun iku qad fa'altuhu teman-teman nglakoni sapa ingsun ing ma fit dunya ing dalem dunya fala majalah mongko ora ana nggon melayu iku maujud li kaduwe ingsun lil ingkari maring ingkar. Mboten Gusti, semuanya itu benar, semua benar yang ada di buku semua benar, saya tidak mengingkari. Ana qad fa'altuhu fit dunia, betul itu semua itu kelakuan saya pada saat di dunia, betul. Malaikat tidak salah, saya tidak mengingkari Gusti. Jawaban hamba itu kata Kanjeng Nabi, maka tidak ada jalan bagi saya untuk ingkar, semuanya benar Gusti, benar, tidak ada yang salah. Sumaya kulu tumuli dawu malai sapa Allah Ta'ala ya abdi he kaula ingsun laka iku tetep kaduwe sira ing dalem monggo ingsun hasanatun utawi ana siji kebagusan wa ana utawi ingsun iku la uzlimuka ora bakal nganiaya sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina. Lalu Allah berkata lagi, wahai hambaku, kamu itu menurut pandangan saya punya satu kebaikan. Kan kesalahannya tadi kan 99 buku catatan amal jelek semua, dan itu panjangnya satu buku itu sepanjang mata memandang, panjang.
Dia mengakui semua. Lalu Allah berkata kepada hamba tadi, wahai hambaku, dalam pandanganku, kata Allah, kamu punya satu kebaikan. Wa ana la udzlimuka al yauma, dan saya tidak akan mendolimimu di hari ini, karena pada hari ini tidak ada kezaliman. Makanya di surat-surat sebelumnya kan, fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di hari ini tidak ada kezaliman, artinya kebaikan satu itu akan kuberikan padamu, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijulan ngetokake sapa Allah Ta'ala warokotan ing kertas utawa dluwang migdaro usbuin ing dalam kira-kirane sak driji. Lalu Allah di situ mengeluarkan satu kertas kecil yang kira-kira itu ya satu ukuran jari lah. Wa alaihalan iku ing atase warokoh sing kecil mau maktubun utawi tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah di buku itu ada tulisan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kebaikan, kata Allah. Dalam pandangan saya kamu punya kebaikan, artinya nggak usah khawatir, kamu tidak akan didolimi, kebaikanmu itu akan saya hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu begitu dikeluarkan ya kertas kecil, bukan bentuk buku yang panjang-panjang, kertas kecil, tapi di situ tulisannya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqululan dawu malih sapa Allah, Gusti Allah, ya abdi kawula ingsun ma faraqta. Bismillahirrahmanirrahim. Ora tau misah sapa sira fit dunya ing dalam dunya hadil kalimati ing iki ilah kalimah hatta ataita sehingga nekani sira safirul qabri ing pinggire kuburan alias mati. Fal yauma mongko ing dalam iki dina la ufarikuka ora bakal misake sapa ingsun ing sira min hadil kalimati saking iki kalimah wala dzulmalan ora ana ngani ngaya iku maujud al yauma ing dalam iki dina li ahadin kaduwe wong siji utawa maring wong siji. Lalu Allah berkata lagi kepada hamba tadi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi atau yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, ya abdi wahai hambaku, kamu pada saat hidup di dunia tidak pernah pisah dari kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu tidak pernah pisah dari itu, artinya pada saat mati itu membawa iman. Ma faraqta fid dunya hadhil kalim, kamu tidak pernah pisah dari kalimat ini, kata Allah. Hatta ataita safirul qabri, sampai kamu mati kamu tidak pisah. Fal yauma la ufariquka min hadhil kalimah, maka pada hari ini, kata Allah, saya juga tidak akan pernah memisahkan kamu dari kalimat ini, kata Allah. Kenapa wala dzulmal yauma li ahadin? Karena pada hari ini tidak ada kezaliman bagi seorang pun, kata Allah. Maka fatudau mongko den seleyake opo as-sijillatu pira-pira buku catatan ngamal sing 99 mau fi kafatin ing dalam cungkup utawa cangkuk wa tudaulan den seleyake opo tilkal waraqatu mengkono-mengkono druwang sing cilik mau sing tulisan syahadat mau fi kafatin ing dalam cungkup ukhra kang weneh. Maka ditimbanglah buku kejelekan yang sangat tebal dan panjang tadi yang punya seseorang tadi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, ditimbang 99 buku yang gede-gede itu yang isinya dosa dan kesalahan, ditimbang dengan kertas kecil tadi yang isinya syahadat, ditimbang. Nah itu ditaruh di sisi satu dan juga ditaruh di sisi satunya, ditimbang buku kecil sama buku yang gede gitu ditimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faturajihu tumuli ngungguli apa tilkal waraqatu mengkono-mengkono dluwang alama ing atase perkara utawa tulisan fisijilati kang tetep apa mak ing dalam pira-pira buku. Lah tulisan yang kecil tadi berupa syahadat di kertas yang kecil tadi itu mengungguli lebih berat dari buku-buku yang 99 yang isinya amal kejelekan itu semua. Ternyata mengungguli.
Bismillahirrahmanirrahim. Li annasmallahi ta'ala, krana temen sedune asmane Allah taala wa asma habibihi, lan jenenge kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad iku azzamu luwe agung, wa ala lan luwe luhur. Fala saya mongko ora ana suwiji-wiji iku maujud azzamu kang luwe agung minhuma saking ismallah lan isma habibihi. Lah ditimbang menang kalimah buku yang tipis kertas tadi itu menang ditimbang dengan buku 99 yang besar-besar dan panjang-panjang yang isinya dosa semua. Kenapa? Karena nama Allah yang ada di syahadat dan nama Nabi Muhammad yang ada di syahadat itu lebih agung dari perkara apapun. Tidak ada yang lebih agung dari kedua nama itu, kata Allah. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka selamatlah hamba yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, seseorang yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi tadi selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qolat Bismillahirrahmanirrahim. Takon sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha.